Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Aprilita Husnul Ain selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam kelas HKIA 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Yuniarti dengan nomor induk mahasiswa 21020160022. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan limbah B3. Sebelumnya, limbah B3 merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut dengan B3. Hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014. Pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Nah, suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu, diantaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Nah, dari mana sih sumber atau penghasil limbah B3 itu? Jadi berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, di mana limbah ini itu tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah limbah B3 dari sumber spesifik. Nah, limbah ini itu berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang ketiga yaitu limbah B3 dari sumber lain, di mana limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga. Misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, maka dilakukanlah pengelolaan limbah B3. Nah, apa sih yang dinamakan pengelolaan limbah B3 itu? Jadi, pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkatan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Tujuan utama pengelolaan limbah B3 itu untuk mengurangi resiko limbah B3 terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dan mendukung tercapainya lingkungan hidup yang bersih dan sehat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan pengelolaan limbah B3 yang dimulai dari reduksi, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan. Yang pertama yaitu reduksi atau pengurangan. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah B3 adalah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping. Hal ini itu dapat dilakukan dengan cara menyimpan bahan baku dalam jumlah yang tepat dan tempat yang sesuai sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan dan limbah yang dihasilkan. Tahapan yang kedua adalah pengemasan, di mana dalam pengemasan limbah B3 itu merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dengan cara menyimbolkan dan memasang label pada kemasan guna untuk menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 yang terkandung di dalamnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan acuan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 5 /Bapedal/09/1995. Tahapan yang ketiga yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan limbah B3 itu harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 01/Bapedal/09/1995. Kemudian tahapan yang keempat, untuk melakukan pengumpulan limbah, maka memperhatikan persyaratan yang tertera dalam keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 01/Bapedal/09/1995. Nah, persyaratan tersebut untuk mencakup karakteristik limbah yang dihasilkan, fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mengolah limbah, dan perlengkapan untuk penanggulangan kecelakaan, serta lokasi pengumpulan limbah yang harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Tahapan yang kelima yaitu pengangkutan, di mana dalam pengangkutan limbah B3, kemasan harus memenuhi persyaratan yang ketat seperti ketentuan bahwa dalam kondisi pengangkutan normal tidak terjadi kebocoran limbah ke lingkungan dalam jumlah yang signifikan. Tahapan yang keenam adalah pemanfaatan. Untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan adalah dengan salah satunya upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkannya. Upaya pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti daur ulang, kemudian ada perolehan kembali, penggunaan kembali, atau bentuk pemanfaatan lainnya. Tahapan yang terakhir yaitu penimbunan, di mana persyaratan dalam peraturan pemerintahan nomor 18 tahun 1999 harus dipenuhi dalam kegiatan penimbunan limbah B3 ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.